Malam itu, dinginnya udara di kaki Gunung Salak menusuk hingga ke tulang, menembus jaket tebal yang kami kenakan. Saya, Arya, bersama dua sahabat karib saya, Rendra dan Doni, melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat di tengah hutan lindung yang pekat. Kabut tipis mulai turun, melambangkan pepohonan tinggi menjulang seperti siluet raksasa tak berwujud. Kami adalah mahasiswa tingkat akhir dari jurusan antropologi, dan proyek penelitian lapangan kami mengharuskan kami mendalami mitos dan legenda lokal yang masih hidup di masyarakat sekitar. Fokus utama kami malam itu adalah kisah darah Nyai, sesosok hantu perempuan berwajah penuh darah yang konon menghantui area terlarang di jantung hutan ini. Cerita-cerita yang kami dengar dari penduduk desa menyebutkan tentang sebuah batu besar yang dikeramatkan dan pohon beringin tua raksasa yang diyakini sebagai pusat kekuasaannya. Semakin dalam kami melangkah, suara riuh serangga malam yang tadinya mengisi setiap sudut hutan, perlahan mereda. Keheningan yang tiba-tiba datang itu bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang mencekam, seolah alam itu sendiri menahan napas. Rendra, yang biasanya selalu menjadi penenang dalam setiap petualangan gila kami, kali ini terlihat jelas kegelisahan di matanya. Ia terus menyapu pandangannya ke sekeliling, sesekali berhenti untuk mendengarkan, seolah mencari sumber suara yang tak tertangkap oleh telinga saya atau Doni. Gue ngerasa ada yang ngikutin kita, bisiknya, suaranya tercekat. Gue bisa dengar langkah kaki, berat, tapi nggak ada siapa-siapa di sekitar kita. Doni, yang kebagian tugas memegang senter dan memimpin jalan, mengangguk tanpa kata. Cahaya senternya menari-nari di antara bayangan pohon-pohon yang bergoyang pelan tertiup angin. Bukan cuma langkah kaki, Ren, timpal Doni, suaranya sedikit bergetar. Gue juga ngerasa ada mata yang terus merhatiin kita dari balik setiap bayangan gelap di balik pohon-pohon itu. Udara di sini tiba-tiba jadi berat banget, kayak ada sesuatu yang menekan dada. Saya berusaha keras untuk tetap tenang, meskipun bulu kuduk saya sudah merinding dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Sudah, santai saja, itu mungkin cuma imajinasi kalian karena cerita-cerita yang kita dengar, kata saya, mencoba meyakinkan diri sendiri lebih dari meyakinkan mereka. Kita cuma sebentar di sini, ambil beberapa foto, rekam suara, catat data yang kita perlukan, lalu kita langsung balik sebelum tengah malam. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita bisa keluar dari tempat ini. Namun, jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa argumen saya hanyalah upaya putus asa untuk meredakan ketakutan yang mulai merayap di dalam diri kami masing-masing. Udara dingin yang menusuk, ditambah dengan keheningan yang abnormal, menciptakan suasana yang membuat kami merasa tidak sendirian di hutan yang luas dan gelap ini. Kami tahu, kami telah melangkah masuk ke dalam wilayah yang tidak seharusnya kami sentuh. Setelah hampir 1 jam menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin menyempit dan licin, kami akhirnya tiba di lokasi yang kami cari. Sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan raksasa, dengan sebuah batu besar berpermukaan licin menjulang di tengahnya. Batu itu tampak ditumbuhi lumut tebal, memberikan kesan purba dan angker. Di sampingnya, menjulang tinggi sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai hingga ke tanah, membentuk tirai alami yang gelap dan misterius. Suasana di tempat itu sangat hening, jauh lebih hening dari bagian hutan sebelumnya. Bahkan suara angin yang berdesir lembut pun seolah enggan singgah di tempat ini. Keheningan yang absolut ini terasa lebih menakutkan dibandingkan suara-suara aneh sekalipun. Kami memutuskan untuk menyalakan api unggun kecil di dekat batu besar itu, berharap nyala apinya bisa memberikan sedikit kehangatan dan rasa aman. Namun, anehnya, api itu tampak lesu, nyala apinya tidak sehangat yang seharusnya, dan seolah-olah hawa dingin di tempat itu terlalu kuat untuk ditaklukkan oleh nyala api. Kami mulai mengeluarkan peralatan kami, kamera DSLR dengan lensa low light, perekam suara digital, alat ukur suhu dan kelembaban, serta buku catatan untuk dokumentasi. Saat saya sibuk mengatur kamera, dan Rendra sedang merekam suasana sekitar, Doni yang berjalan berkeliling dengan senternya, tiba-tiba mematung. Matanya melebar, dan ia menjerit kecil. Lihat ini, serunya, suaranya sedikit parau karena terkejut. Kami menoleh ke arah yang ia tunjuk. Di tanah, tepat di samping api unggun kami, tercetak jelas sebuah jejak kaki aneh. Jejak itu bukan milik manusia.
Ukurannya sangat besar, seukuran telapak kaki orang dewasa tapi jauh lebih lebar, dengan 4 jari yang panjang dan diakhiri dengan cakar yang tajam. Yang paling ganjil, hanya ada 1 jejak kaki yang terlihat, seolah-olah makhluk itu hanya berjalan dengan 1 kaki, atau mungkin jejak kaki lainnya tidak meninggalkan bekas sama sekali. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Doni, yang paling impulsif di antara kami, langsung mengikuti jejak kaki tunggal itu. Saya dan Rendra saling pandang, ragu sejenak, namun akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Jejak itu membawa kami semakin jauh ke dalam rimbunnya semak belukar, melewati bebatuan licin dan akar-akar pohon yang menonjol. Akhirnya, jejak itu berakhir di depan sebuah gua kecil yang nyaris tak terlihat, tersembunyi di balik kumpulan semak-semak lebat yang tingginya melebihi kami. Aura dingin yang lebih pekat menyergap begitu kami mendekati mulut gua. Di dalamnya, kegelapan pekat menanti. Doni menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam gua. Kami melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam gua, kami menemukan sebuah altar kecil yang terbuat dari susunan batu-batu pipih. Di atas altar itu, tergeletak beberapa sesajen yang sudah kering, lapuk, dan berbau apak, seperti bunga-bunga kering dan potongan buah-buahan yang sudah menghitam. Pandangan kami kemudian tertuju pada dinding gua. Di sana, terdapat coretan-coretan kuno yang dibuat dengan pigmen merah tua, mungkin dari darah atau getah tumbuhan. Coretan-coretan itu menggambarkan figur-figur manusia purba yang sedang melakukan ritual pemujaan, mengelilingi sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajah penuh noda merah, seolah-olah darah mengalir dari matanya. Mata figur perempuan itu tampak kosong dan menghantui. Di tengah altar, tepat di hadapan coretan dinding itu, sebuah topeng kayu usang tergeletak. Topeng itu dibuat dari jenis kayu yang gelap, permukaannya licin karena termakan usia. Ukiran topeng itu menggambarkan wajah perempuan yang pucat, dengan 2 garis melengkung yang sangat jelas di pipi, seakan-akan adalah bekas aliran darah yang mengering dari matanya yang cekung. Mata topeng itu benar-benar kosong, hanya berupa 2 lubang gelap, tetapi entah mengapa, ketika senter kami menyorotnya, kami semua merasa topeng itu seperti sedang menatap kami. Sebuah aura aneh, dingin, dan sangat kuno memancar kuat dari topeng itu. Kami semua langsung yakin, topeng ini pasti berkaitan erat dengan mitos darah Nyai yang kami cari. Ini dia, ini pasti topeng darah Nyai yang diceritakan di legenda itu, seru Doni, suaranya penuh antusiasme, matanya berbinar-binar seperti menemukan harta karun. Kita harus bawa ini bukti yang kuat banget buat laporan kita. Nggak ada yang bisa nyangkal kalau kita udah nemuin ini. Melihat Doni yang terburu-buru melangkah mendekati topeng, Rendra dengan sigap langsung menahan lengannya. Gak, Don, jangan disentuh, jangan pernah sentuh benda-benda kayak gini, apalagi di tempat yang udah jelas-jelas angker begini. Rendra terlihat panik, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia teringat cerita-cerita orang tua tentang benda keramat yang tidak boleh sembarangan disentuh. Namun, Doni terlalu bersemangat untuk mendengarkan peringatan kami. Dengan gerakan cepat, ia menepis tangan Rendra dan langsung meraih topeng kayu itu. Begitu topeng itu berada di tangannya, perubahan drastis langsung terasa. Suhu di dalam gua anjlok drastis, menjadi sangat dingin, seolah-olah kami terperangkap di dalam lemari es raksasa. Udara di sekitar kami terasa berat, seolah-olah semua oksigen tiba-tiba ditarik paksa keluar dari paru-paru kami, membuat napas kami tercekat. Senter yang dipegang Doni, yang tadinya menyala terang, mulai berkedip-kedip tidak beraturan, redup, lalu mati sepenuhnya. Kami terperangkap dalam kegelapan mutlak, hanya diterangi oleh sedikit cahaya rembulan yang samar-samar menembus mulut gua. Doni, buang topeng itu, teriak saya, suaranya menggema di dalam gua yang sunyi. Buang sekarang juga. Doni tidak menjawab, ia hanya berdiri mematung, tangannya gemetar hebat memegang topeng itu. Apa ini? Bisiknya, suaranya bergetar hebat. Kami tidak bisa melihat dengan jelas di kegelapan, tetapi kami mendengar suara tetesan. Tik, tik, tik. Dari ukiran mata topeng itu, menetes cairan merah kental. Baunya amis dan anyir, seperti darah segar yang baru tumpah. Cairan itu menetes ke tangan Doni, dan ia menjerit keras, jeritan yang menusuk telinga, seperti kesakitan yang tak tertahankan. Mendengar jeritan Doni, Rendra dengan refleks menyalakan korek api yang selalu ia bawa. Di cahaya kecil yang redup itu, kami melihat pemandangan mengerikan.
Tangan Doni yang memegang topeng itu, kini berlumuran cairan merah kental. Darah itu tampak mengalir dari ukiran mata topeng, membasahi jari-jari Doni. Tanpa pikir panjang, Doni menjatuhkan topeng itu sekuat tenaga. Topeng itu terhempas ke tanah dan menggelinding hingga tepat di samping mulut gua. Dan saat itu juga, keanehan lain terjadi. Api unggun kami yang sudah kami tinggalkan di luar, di area terbuka dekat batu besar, tiba-tiba kembali menyala dengan api yang jauh lebih besar dan lebih terang dari sebelumnya. Anehnya, meskipun nyala apinya besar, panasnya tidak terasa sama sekali. Sebaliknya, hawa dingin yang menusuk justru semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata menyerap semua kehangatan di sekitar kami. Di dalam kobaran api unggun yang menyala abnormal itu, kami semua melihatnya. Sebuah bayangan siluet yang jelas. Sosok seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih yang lusuh, tampak menari-nari dengan anggun namun menyeramkan di tengah kobaran api. Gerakannya halus, namun terasa dingin dan tidak nyata. Kami tidak bisa melihat detail wajahnya, namun aura kehadirannya sangat kuat, mengisi seluruh area itu dengan ketakutan. Tanpa perlu aba-aba, kami bertiga langsung lari sekuat tenaga dari dalam gua, meninggalkan api unggun dan topeng itu begitu saja. Rasa ingin tahu tentang tugas penelitian kami sudah sepenuhnya sirna. Yang ada hanyalah satu tujuan, keluar dari hutan terkutuk ini, sekarang juga. Jantung kami berdebar tak karuan, napas terengah-engah, dan keringat dingin membasahi tubuh kami di tengah udara yang sedingin es. Kami tahu, kami telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Kami berlari sekuat tenaga, tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti insting untuk menjauh dari gua terkutuk itu. Namun, semakin lama kami berlari, sebuah kesadaran mengerikan mulai merayap di benak kami. Kami seperti terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kali kami merasa sudah berlari jauh, kami selalu kembali ke tempat yang sama, area terbuka di dekat batu besar dan pohon beringin raksasa tempat kami pertama kali menyalakan api unggun. Pepohonan di sekitar kami seolah bergerak, membentuk labirin tak berujung yang mengunci kami di dalamnya. Sial, kita kejebak, seru Rendra dengan suara bergetar, napasnya tersengal-sengal. Ia menyandarkan tubuhnya ke batang pohon besar, mencoba mengatur napas. Ini kayak di film-film horor, Don. Kita muter-muter di tempat yang sama. Gue yakin, kita udah lewat sini berkali-kali. Doni, yang biasanya paling logis, kini terlihat sama paniknya. Ia terus menyorotkan senternya ke segala arah, wajahnya pucat pasi. Ini bukan ilusi, Ren. Ada sesuatu yang gak beres di sini. Kita gak bisa keluar. Tiba-tiba, di tengah kepanikan kami, suara tawa yang sangat aneh mulai terdengar. Itu bukan tawa manusia, melainkan suara tawa anak kecil yang melengking, namun dengan nada yang sangat menyeramkan, seolah-olah tawa itu berasal dari ribuan tenggorokan kecil yang bersembunyi di balik setiap bayangan pohon. Suara itu datang dari segala arah, menciptakan efek suara 3D yang membuat kami merasa benar-benar dikelilingi. Kemudian, dari kegelapan hutan yang pekat, sebuah sosok perempuan perlahan-lahan muncul. Rambutnya panjang, hitam legam, terurai menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan gaun putih lusuh yang sudah kotor dan compang camping, gaun yang sama persis dengan yang digambarkan dalam legenda Darah Nyai. Wajahnya pucat pasi, nyaris tanpa warna, dipenuhi noda darah kering yang membentuk pola mengerikan, dan yang paling menghantui, dari mata kanannya, mengalir tetesan darah segar yang menuruni pipinya. Ia mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah kami. Suara tawanya yang melengking itu berhenti, digantikan oleh suara paroh yang dingin, "Kalian tidak akan bisa lari. Kalian sudah mengganggu tempatku." Tidak hanya itu, di sampingnya, muncul sesosok anak kecil berwajah pucat dengan mata kosong. Anak itu tidak bergerak seperti manusia, melainkan melayang perlahan mendekati Darah Nyai. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka kumal yang juga mengenakan gaun putih yang sama. Boneka itu tampak sangat tua, dengan rambut yang kusut dan mata kancing yang nyaris copot. Namun, yang membuat kami bergidik adalah ketika boneka itu, tanpa digerakkan oleh anak kecil itu, tiba-tiba bergerak. Ia merangkak dengan kecepatan yang mengerikan, tubuhnya yang kaku bergerak tidak wajar, ke arah kami. Dari boneka itu, terdengar tawa yang sama persis dengan tawa anak kecil yang menyeramkan tadi. Kami tahu, kami tidak punya pilihan lain.
Melarikan diri sudah tidak mungkin. Kami telah melangkah terlalu jauh ke dalam jebakan ini. Kami harus menghadapi darah Nyai. Ketakutan yang tadinya hanya bisikan di benak, kini menjadi raungan di dalam dada kami. Ini bukan lagi soal tugas kuliah, ini adalah soal hidup dan mati. Kami merasakan tatapan darah Nyai yang dingin menembus kami, seolah-olah ia melihat setiap ketakutan yang kami rasakan. Darah Nyai melangkah perlahan mendekati kami, gerakannya seperti mengambang di atas tanah, tidak mengeluarkan suara. Wajahnya yang pucat dan berlumuran darah itu kini tampak lebih jelas di bawah cahaya senter yang bergetar di tangan Doni. Mata darah Nyai, yang tadinya terlihat kosong, kini memancarkan kesedihan dan amarah yang mendalam secara bersamaan. "Kalian telah mengambil barang berharga milikku," katanya dengan suara yang parau, namun terdengar berat, seolah-olah ia berbicara dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Topeng yang kalian sebut darah Nyai itu adalah kunci hidupku. Aku harus meminta satu nyawa sebagai gantinya atas keberanian dan kebodohan kalian memasuki wilayahku dan menyentuh benda keramat itu." Kami terdiam, jantung kami berdebar kencang, merasakan ancaman yang tak terbantahkan dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. Di antara kami bertiga, Rendra yang biasanya paling tenang, kali ini terlihat paling terguncang. Namun, dengan keberanian yang tak terduga, ia melangkah maju, melepaskan tangan saya yang memegang lengannya erat-erat. "Ambil aku," kata Rendra, suaranya bergetar namun jelas. Ia menatap lurus ke mata darah Nyai. "Aku yang pertama kali berniat untuk mengambil topeng itu. Aku yang harus bertanggung jawab." Darah Nyai menghentikan langkahnya, menatap Rendra dengan tatapan aneh, seolah terkejut dengan pengorbanan yang tulus itu. Sebuah senyuman tipis, namun terlihat tulus, terbentuk di bibirnya yang pucat. Senyuman itu sama sekali tidak menyeramkan, melainkan penuh kelegaan. "Kau adalah orang yang paling berani di antara mereka," katanya, suaranya kini terdengar lebih lembut, namun masih mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. "Kau tidak mengambil topeng itu, tetapi kau bersedia bertanggung jawab atas niatmu. Karena keberanian dan ketulusanmu, aku tidak akan mengambil nyawamu. Namun, aku akan meminta satu hal sebagai gantinya. Sebuah perjanjian darah." Secara perlahan, di tangan darah Nyai, muncul sebuah topeng kayu yang sama persis dengan yang kami temukan di gua. Kali ini, topeng itu tidak lagi tampak usang atau berlumuran darah. Sebaliknya, ia bersinar dengan cahaya lembut yang memancar dari dalamnya, sebuah cahaya keemasan yang hangat. Darah Nyai dengan hati-hati menyerahkan topeng itu kepada Rendra. "Topeng ini adalah esensiku, jiwaku, dan kunci keberadaanku," jelas darah Nyai. "Tanpa topeng ini, aku selamanya terperangkap di antara dunia hidup dan mati, terkutuk untuk mengembara dalam penderitaan. Aku akan memilihmu, Rendra, untuk menjadi penjaga topeng ini. Kau akan membawanya, melindunginya dari mereka yang tamak, dan memastikan ia tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika kau berhasil menjaga topeng ini dengan tulus dan melindunginya dari bahaya, aku akan memberikan satu hal yang paling kau inginkan dalam hidupmu. Sebuah harapan yang akan menjadi kenyataan." Rendra mengangguk pelan, matanya dipenuhi tekad. Ia menerima topeng itu dengan kedua tangannya, merasakan kehangatan yang aneh memancar dari kayu kuno itu. Kami semua terdiam, tidak mampu berkata-kata. Kami tidak pernah membayangkan bahwa misi penelitian kami akan berubah menjadi sebuah perjanjian supranatural yang mengikat kami dengan entitas dari alam lain. Sebuah campuran antara ketakutan, rasa hormat, dan kelegaan membanjiri kami. Ini bukan lagi soal hantu menyeramkan yang mencari korban, melainkan sebuah tragedi yang mencari penebusan. Saat kami masih terpaku pada adegan antara Rendra dan darah Nyai, tiba-tiba, dari kegelapan hutan yang paling pekat, muncul sesosok pria tua. Ia berjalan perlahan, langkahnya mantap, seolah setiap jengkal hutan ini adalah rumahnya. Pria itu mengenakan pakaian adat Jawa kuno, terbuat dari kain lurik yang sudah usang namun bersih. Di tangannya, ia membawa sebuah keris dengan sarung kayu yang diukir halus. Aura kebijaksanaan dan kekuatan terpancar jelas dari dirinya. Pria itu mendekati darah Nyai, dan dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia berkata, "Cukup, darah Nyai. Mereka bukan musuhmu, mereka hanyalah orang-orang tersesat yang tanpa sengaja masuk ke dalam takdirmu." Darah Nyai menoleh ke arah pria tua itu, matanya memancarkan campuran antara kejutan dan sedikit amarah.
Kamu, penjaga, kamu yang sudah mengkhianatiku dengan menyembunyikan topeng itu, serunya, suaranya kembali parau. Pria tua itu tersenyum tipis. Aku tidak pernah mengkhianatimu, darah Nyai. Aku hanya menjalankan tugas yang diberikan kepadaku oleh para leluhur, jawab pria itu dengan sabar. Ia kemudian menoleh ke arah kami, dan pandangannya menenangkan, seolah melihat jauh ke dalam diri kami. Saya adalah Ki Lura Wibowo, penjaga hutan ini, dan penjaga rahasia darah Nyai selama berabad-abad. Ki Lura Wibowo kemudian menceritakan kisah yang lebih mendalam tentang darah Nyai. Ia adalah Putri Arumsari, seorang putri dari kerajaan kecil yang makmur namun terlupakan di masa lalu. Kecantikannya tiada taraf, namun ia memiliki sebuah rahasia besar. Ia memiliki topeng keabadian yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyangnya. Topeng itu memberikannya kekuatan dan umur panjang, tetapi ia hanya bisa memakainya saat bulan purnama penuh. Suaminya, seorang raja dari kerajaan tetangga yang tamak dan ambisius, mengetahui rahasia itu. Ia ingin menguasai topeng tersebut untuk dirinya sendiri demi mendapatkan kekuatan dan kekuasaan abadi. Pada suatu malam, saat bulan purnama penuh, raja itu mencuri topeng dari Putri Arumsari. Ia tidak hanya mengambil topeng itu, tetapi juga mengutuknya, jelas Ki Lura Wibowo, suaranya penuh kesedihan. Kutukan itu mengikat Putri Arumsari di antara dunia hidup dan mati. Ia menjadi darah Nyai, sebuah entitas yang haus akan topengnya, tetapi tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika topeng itu ditemukan oleh seseorang yang berhati tulus, yang bersedia mengambil risiko untuk mengembalikan topeng itu ke tempatnya, atau jika ia hancur di tangan orang yang jahat. Kami semua tercengang mendengar kisah tragis ini. Jadi, darah Nyai bukanlah sekadar hantu jahat, melainkan korban dari pengkhianatan dan kutukan. Rasa takut kami perlahan berubah menjadi empati dan kasihan. Jadi, kenapa topeng ini tidak bisa disentuh olehnya? Tanya Doni, suaranya masih sedikit ragu. Karena itu adalah bagian dari kutukannya, jawab Ki Lura Wibowo. Kutukan itu dirancang agar Putri Arumsari selamanya menderita, tidak bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Aku, sebagai penjaga, ditugaskan untuk menjaga topeng itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah, dan menunggu kedatangan orang-orang tulus yang bisa membantu mematahkan kutukan ini. Ki Lura Wibowo kemudian mengeluarkan sebuah peta kuno dari kantong bajunya. Peta itu terbuat dari kulit yang sudah lapuk, dengan coretan-coretan samar yang membentuk jalur-jalur aneh. Jika kalian ingin keluar dari sini, katanya, menyerahkan peta itu kepada saya, ikutilah peta ini. Peta ini akan membawa kalian ke sebuah tempat yang aman, sebuah petunjuk terakhir untuk membebaskan darah Nyai sepenuhnya. Kami mengangguk, masih terkejut dengan semua pengungkapan ini. Misi kami telah berubah dari sekadar penelitian menjadi bagian dari sebuah legenda hidup yang tragis. Kami tahu, kami harus melanjutkan, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk Putri Arumsari, darah Nyai. Mengikuti petunjuk dari Ki Lura Wibowo dan peta kuno yang diberikannya, kami melanjutkan perjalanan kami dalam keheningan yang penuh makna. Rasa takut telah tergantikan oleh tekad untuk membantu darah Nyai. Jalur yang ditunjukkan peta itu semakin tidak jelas, melewati semak-semak lebat dan melintasi sungai kecil yang airnya dingin membeku. Kami berjalan selama berjam-jam, di tengah kegelapan hutan yang nyaris tak tertembus, hanya diterangi oleh senter kami dan sesekali cahaya rembulan yang menembus celah dedaunan. Akhirnya, setelah melewati sebuah area yang ditumbuhi bunga-bunga langka yang memancarkan cahaya redup, kami tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda. Sebuah sumur tua yang terbuat dari susunan batu kali yang tertutup lumut, berdiri tegak di tengah sebuah area lapang. Sumur itu tampak sangat kuno, seolah-olah sudah ada di sana sejak ribuan tahun yang lalu. Air di dalamnya tampak tenang, memantulkan cahaya bintang yang sesekali terlihat di antara awan. Di samping sumur itu, terdapat sebuah batu pipih dengan ukiran kuno yang sangat rumit dan nyaris tak terbaca karena ditutupi lumut. Dengan hati-hati, kami membersihkan lumut itu, dan barulah kami bisa melihat ukiran-ukiran yang jelas. Ukiran itu berupa simbol-simbol aneh yang belum pernah kami lihat, namun di bawahnya, terukir sebuah tulisan dalam bahasa Jawa kuno yang saya dan Rendra, yang memang mempelajari sedikit tentang aksara kuno, bisa memahaminya. Tulisan itu berbunyi, "Ambillah air dari sumur ini, wahai jiwa yang tulus.
Teteskanlah pada topeng yang tersembunyi, yang memendam kutukan dan duka. Jika air itu berubah menjadi merah darah, maka kutukan akan patah, dan jiwa yang terperangkap akan menemukan kedamaian abadi. Ini adalah air kehidupan, dan ini adalah air pembebas. Kami semua saling pandang, mengerti maksud dari petunjuk terakhir ini. Ini adalah ritual pembebasan. Kami harus mengambil air dari sumur itu dan meneteskannya ke topeng darah Nyai yang dibawa Rendra. Jika airnya berubah merah, berarti kutukan itu benar-benar akan terpecahkan. Sebuah harapan besar memenuhi hati kami. Dengan penuh kehati-hatian, Rendra mengambil wadah kecil yang kami bawa, mengikatnya dengan tali, dan menurunkannya perlahan ke dalam sumur. Air sumur itu terasa sangat dingin. Setelah wadah terisi, Rendra mengangkatnya kembali. Air di dalam wadah itu tampak jernih dan bening. Dengan tangan gemetar, Rendra membawa wadah itu mendekati topeng darah Nyai yang sedari tadi ia pegang erat. Topeng itu masih memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Perlahan, Rendra meneteskan beberapa tetes air jernih itu ke permukaan topeng. Dalam sekejap, keajaiban terjadi. Air yang jernih itu, begitu menyentuh permukaan topeng, langsung berubah warna menjadi merah pekat, seperti darah segar. Warna merah itu menyebar dengan cepat di permukaan topeng, seolah-olah topeng itu haus akan air tersebut. Kemudian, topeng itu mulai bersinar semakin terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Cahaya itu bukan lagi keemasan yang lembut, melainkan cahaya putih yang sangat kuat, menerangi seluruh area sumur dan sekitarnya. Di samping kami, sosok darah Nyai yang tadinya pucat dan berlumuran darah, kini mulai berubah. Noda-noda darah di wajahnya perlahan menghilang, kulitnya kembali bersih dan bercahaya. Rambutnya yang tadinya kusam, kini tampak berkilau. Gaun putih lusuhnya berubah menjadi gaun keemasan yang anggun. Wajahnya yang tadinya menakutkan, kini memancarkan kecantikan yang luar biasa, penuh dengan kedamaian dan kelegaan. Dari matanya yang tadinya kosong, kini terpancar kehangatan dan senyuman tulus. Darah Nyai, kini dalam wujud Putri Arumsari yang cantik, menoleh ke arah kami. Sebuah senyuman manis terukir di bibirnya. "Terima kasih," katanya, suaranya lembut dan merdu, jauh berbeda dari suara parau yang kami dengar sebelumnya. "Kalian telah membebaskanku, kutukan itu telah patah, aku akhirnya bisa menemukan kedamaian." Bersamaan dengan itu, Ki Lurah Wibowo yang entah kapan datang lagi, juga tersenyum simpul, mengangguk puas. "Tugas saya pun selesai," gumamnya pelan. Kemudian, di depan mata kami, sosok Putri Arumsari dan Ki Lurah Wibowo perlahan-lahan memudar, berubah menjadi gumpalan cahaya putih yang melayang ke angkasa, lalu menghilang sepenuhnya di antara bintang-bintang. Mereka pergi, menuju tempat yang seharusnya. Kami bertiga terdiam, terpaku oleh keajaiban yang baru saja kami saksikan. Kami tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kami telah menjadi saksi dari sebuah legenda yang menjadi kenyataan, sebuah kutukan yang akhirnya terpecahkan. Setelah menyaksikan lenyapnya Putri Arumsari dan Ki Lurah Wibowo, kami masih berdiri mematung di dekat sumur tua itu, napas kami masih tercekat oleh keheranan. Cahaya dari topeng darah Nyai di tangan Rendra perlahan meredup, kembali menjadi sebuah topeng kayu biasa, namun kini memancarkan aura kehangatan dan kedamaian yang mendalam. Kami tidak lagi merasakan hawa dingin mencekam di tempat itu. Sebaliknya, udara terasa segar dan menenangkan, seolah seluruh hutan telah melepaskan beban berat yang telah disandangnya selama berabad-abad. Dengan langkah yang masih limbung, kami akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar dari hutan. Kali ini, anehnya, jalan setapak yang tadinya berliku dan membingungkan, kini terasa lebih jelas. Kami tidak lagi berputar-putar, seolah-olah kutukan yang mengikat kami juga telah terangkat. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya dari ufuk timur, menerangi hutan dengan cahaya keemasan, kami akhirnya melihat batas hutan. Di kejauhan, tampak jalanan aspal dan beberapa rumah penduduk desa. Kami berhasil keluar. Kami tidak pernah kembali ke hutan itu. Janji kami kepada Putri Arumsari dan Ki Lurah Wibowo sudah terpenuhi. Topeng itu kini disimpan dengan aman oleh Rendra. Ia tidak pernah memberitahukan lokasi persis sumur itu, atau lokasi gua tempat topeng itu pertama kali ditemukan. Ia hanya mengatakan bahwa topeng itu adalah sebuah pengingat, sebuah benda yang menyimpan sejarah panjang dan pelajaran berharga tentang konsekuensi keserakahan dan kekuatan ketulusan hati.
Rendra tidak pernah meminta apapun dari perjanjiannya dengan darah Nyai, ia hanya merasa cukup dengan telah membantu membebaskan jiwa yang terperangkap itu. Namun, hidup Rendra sejak saat itu memang terlihat lebih tenang dan penuh berkah. Ia menyelesaikan studinya dengan gemilang, mendapatkan pekerjaan impian, dan hidupnya terasa lebih damai. Kami bertiga, sebagai saksi hidup dari legenda darah Nyai, tidak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan sekaligus luar biasa itu. Kami menuliskan kisah ini bukan hanya sebagai laporan penelitian, tetapi juga sebagai sebuah catatan pribadi, sebuah testimoni tentang kebenaran di balik mitos yang seringkali dianggap tahayul belaka. Kami membagikan cerita ini kepada beberapa teman terdekat kami, meskipun kami tahu sebagian besar dari mereka akan menganggapnya sebagai karangan fiksi belaka. Namun, kami tidak peduli. Bagi kami, kisah darah Nyai adalah kenyataan yang tak terbantahkan, sebuah pengingat abadi tentang dunia lain yang berdampingan dengan dunia kita, dan tentang kekuatan tak terduga yang bisa mengubah takdir. Setiap kali kami mendengar cerita tentang darah Nyai dari orang lain, atau melihat jejak kaki aneh di tempat-tempat terpencil, kami hanya akan saling pandang dan tersenyum. Kami tahu, ada rahasia di dalam hutan itu yang tidak semua orang bisa pahami. Dan mungkin, di suatu tempat di kedalaman hutan yang kini sudah tenang, arwah Putri Arumsari dan Ki Lura Wibowo masih mengawasi, tersenyum damai, menjaga keseimbangan antara dua dunia. Kisah darah Nyai, bagi kami, bukan lagi sekadar cerita horor, melainkan sebuah epik tentang pengorbanan, pengkhianatan, penebusan, dan harapan yang abadi.